Jalan sekitaran 10 atau 15 menit, tiba-tiba gue diliatin sama sosok perempuan berbaju merah gitu. Pas terowongan itu ada pocong, ada di tengah-tengah trotoar gitu. Pocong lagi diri. Gue udah pengen ketok-ketok pintu ya kan. Tiba-tiba gue diliatin kayak makhluk hitam gede gitu, matanya merah. Katanya bekas pembantaian, kata om gue. Liatin kepala buntung gitu. Sosok kepala buntung. Ada suara perempuan nangis di gubuk di gubuk itu deket danau. Mas, saya minta tolong bukain tali pocong saya. Aduh. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk men-subscribe channel ini, like dan share untuk mendukung perkembangan channel ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Selamat datang di channel Posko Horor. Nah, untuk episode perdana dari kita udah kedatangan tamu, temen gua. Dia namanya adalah Reza Mufti. Dia akan berbagi pengalaman horor dia di channel kita ini. Nah, nggak usah berlama-lama, mari kita dengar cerita dari Reza. Silakan, Sa. Halo, gue Reza Mufti Rasyad. Gue di sini ingin berbagi pengalaman cerita horor gue lah. Jadi cerita ini dimulai ketika gue ke salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Rencananya mau ketemu teman karena kemalaman ya kan. Karena kemalaman akhirnya gue putuskan untuk bermalam di rumah saudara gue karena ada saudara juga kan di salah satu kota itu. Gue udah nyampe di salah satu kota itu, gue jalan lah ke rumah om gue. Jalan sekitaran 10 atau 15 menit, tiba-tiba gue diliatin sama sosok perempuan berbaju merah gitu, berambut panjang. Untungnya di situ gak kecelakaan, cuma kaget aja tiba-tiba dia lewat gitu. Gak lama kemudian lewat terowongan kan. Pas terowongan itu ada pocong, ada di tengah-tengah trotoar gitu. Pocong lagi diri. Setelah gue jalan lagi, gak lama kemudian pocongnya terbang. Sekitaran 15 menitan lah. Liatin lagi sama pocong yang tadi. Atau pocong yang tadi atau yang lain dah, kayaknya sih yang lain ya. Yang tadi. Pokoknya diliatin pocong lagi. Nah, udah nggak lama gue udah sampai nih di dekat di rumah om gue. Gue udah pengen ketok-ketok pintu ya kan. Tiba-tiba gue diliatin kayak makhluk hitam gede gitu, matanya merah. Panik dong di situ karena gue baru pertama kali kan ke situ. Gue langsung ketok-ketok rumah om gue kan. Om gue langsung buka pintu tuh. Gue kaget. Om gue nanya kenapa aja. Gue bilang itu tadi di sebelah ada makhluk hitam gede, matanya merah. Oh, itu mah udah biasa orang-orang sini ngelihatnya. Oh, pantas. Gak lama kemudian gue kan mau beli rokok nih di warung dekat rumah om gue. Di sebelah rumahnya itu ada kebun kosong kan. Katanya bekas pembantaian, kata om gue. Udah tiba-tiba gue liatin kepala buntung gitu. Sosok kepala buntung. Katanya habis pembantaian salah satu sosok kayak gitu. Terus udah sampai di warung ditanya sama yang punya warungnya. Mas, kamu nggak takut apa lewat situ? Emang kenapa, Pak? Kan situ habis pembantaian. Udah gitu kadang kepala buntung suka nongol. Terus gue kaget tuh. Iya sih tadi sempet diliatin juga sama kepala buntungnya. Cuma kaget doang. Udah gue balik lagi tuh ke rumah gue. Sekitaran jam 1, jam 2, om gue sama sepupu gue udah pada tidur tuh. Tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok rumah om gue. Gue kaget dong. Jam 2 malam ada yang ngetok-ngetok. Akhirnya gue buka tuh. Gak taunya apa. Pocong minta bukain tali pocongnya. Dia ngomong, pocong itu ngomong minta bukain tali pocong. Mas, saya minta tolong bukain tali pocong saya. Aduh.
Gue bilang udah tuh, gue baca doa, gue bukain tali pocongnya. Itu lu pegang tali pocong? Gue pegang, bener-bener gue pegang. Terus? Gue pegang. Udah selesai semuanya. Semuanya gue copot. Terus pocongnya bilang, makasih ya, udah lepas tali pocong saya. Terus? Gue langsung merinding itu. Terus udah, akhirnya gue tutup lagi pintu rumah om gue tidur karena di situ panik kan. Gue bangun, tiba-tiba di depan rumahnya tinggal tanah doang, tanah kuburan gitu. Tanah? Iya, bekas yang tadi. Nah, nggak lama kemudian gue iseng nih jalan. Kan di situ ada danau gitu kan. Gue diingatin sama om gue, kalau ke danau jangan sampai sore. Kenapa emang? Udah, nggak apa-apa, jangan sampai sore. Gue pas jalan ke danau, kayak gubuk itu, ada suara perempuan nangis. Di gubuk Di gubuk itu deket danau. Dia nunjukin sosok nggak? Atau Nggak nunjukin, dia cuma nangis doang. Suara doang? Suara doang. Padahal itu siang-siang. Jam berapaan tuh? Jam 2, jam 3-an lah. Masih siang banget ya? Makanya. Soalnya kata om gua, jadi kan di situ ada danau sama sekolah. Nah, di bekas sekolahnya itu bekas kuburan gitu. Sekolahnya itu jadi bekas kuburan nggak tahu kuburan lama atau kuburan yang langsung digusur buat sekolah, ya kan. Gue balik lagi, gue cerita sama om gue, om tadi ada yang nangis di gubuk. Oh, itu mah udah biasa, deket danau kan. Iyalah, di situ bekas kuburan, jadi pantas kamu didengerin gitu. Oke, tadi kan Eca udah cerita terkait pengalamannya. Sekarang kita masuk sesi tanya-tanya supaya kita bisa ngulik lebih dalam terkait pengalaman horor si Resa ini. Cak, pas lu kan tadi bilang bahwa lu itu pas di jalan tuh langsung ditongolin. Dan dalam, kalau gue tadi perhatiin cerita lu itu dalam jangka waktu yang gak terlalu lama. Nah, pas lu ditongolin secara beruntutan itu, yang lu pikirin saat itu apa sih gitu loh? Maksud gua yang kebayang di kepala tuh langsung apa sih? Kok bisa hat-trick gitu tiba-tiba ditongolin? Nggak tahu sih, tiba-tiba aja gitu. Soalnya gue nggak ada pikiran kesana-sana, nggak ada pikiran kayak ke horor-horor gitu. Tiba-tiba langsung ditongolin gitu. Gue juga masih penasaran nih. Pas lu masuk ke ke rumah om lu, pas lu ngetok-ngetok, lu ditongolin sama genderuwo lah ya, berarti. Nah, istilahnya gitu. Genderuwo lah ya. Nah, itu dia diem aja atau dia ngeganggu lu atau gimana? Atau cuma nampakin doang gitu? Dia nampakin doang, nggak ganggu. Nggak ganggu, nampakin doang. Oke. Terus kan dari cerita lu ini, yang momen paling epic kan lu dimintain tolong ya sama pocong buat bukain iketan tali pocong ini. Iya. Itu pas lu habis bukain iketan tali pocong itu, dia masih ada di tempat atau hilang gitu? Dia masih ada di tempat. Terus langsung lu tutup gitu? Langsung gue tutup. Lu tinggal tidur? Gue tinggal tidur, gue panik banget di situ. Dan pas lu buka paginya, tinggal tanah doang. Gokil sih. Nah terus lu habis bukaan itu, lu nanya nggak ke om lu itu kenapa bisa kejadian begitu? Enggak, gue diem doang. Om gue nggak tahu, lebih baik dipendem. Aduh, terus soalnya sih yang gue tahu ya, kalau tali pocong belum dibuka mungkin orang situ kayak kelupaan gitu. Kan suka ada istilah polling, pocong keliling gitu. Katanya sih pocong keliling itu talinya pengen dibuka, minta dibuka gitu. Ada yang belum buka talinya. Oke. Nah pas nah terus habis itu lu ke danau tuh lu
emang pengen jalan-jalan doang. Pengen jalan-jalan sendiri. Sendiri aja. Sendiri doang. Gabut tuh oke juga ya. Soalnya bagus, ada danau, View-nya keren. view-nya gitu. keren. Nah, kan kalau gue coba runutin nih dari lu ketemu kuntilanak merah, lu digangguin pocong di jalan, 2 kali lu digangguin pocong kan sama yang di rumah. Terus habis itu 3 kali karena habis lu jalan lama lu ditongolin lagi kan. Iya. Lu ditongolin juga sama sama genderuwo, terus lu dikasih dengar suara orang nangis. Gue mau nanya, emang lu punya kelebihan gitu untuk Ada kelebihan. maksudnya untuk ngerasain hal-hal kayak gitu, atau emang daerah itu aja memang sering terjadi gitu? Enggak sih, gue emang ada kelebihan doang. Oke, kayak gitu. Tapi cukup scare juga sih gue kalau jadi lu. 5 kali ditongolin di dalam momen yang nggak terlalu lama gitu, Iya. tiba-tiba 5 kali ditongolin. Nggak ada pikiran buat horor. Ya, emang niatan lu jalan tuh emang Iya. cuman pengen ya numpang istilahnya Numpang nginep lah. Oke deh. Oke, Cak, thank you banget nih, Cak, udah Iya. mau berbagi pengalaman horor lu di Posko Horor. Oke, teman-teman, mungkin itu aja untuk cerita pengalaman horor dari Reza. Kurang lebihnya mohon maaf. Tunggu episode kita selanjutnya, dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan cerita-ceritanya via email yang ingin dibacakan di channel ini juga bisa. Nanti kirim aja di deskripsi, nanti kita kasih tahu dikirimnya ke alamat email Posko Horor. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang pengen sharing terkait ceritanya, nanti isi aja form yang ada di deskripsi juga. Nanti kita akan coba hubungi dan kita akan coba ajak untuk bercerita di Posko Horor. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.